Assalamualaikum, jumpa lagi di OK86. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan berdiskusi tentang instrumen praktikum praktek pengenalan budaya madrasah. Ya, selama praktikum nanti kita akan membagi teman-teman menjadi beberapa kelompok dengan 8 orang dalam setiap kelompok, yang nanti teknis bagaimana mempermudah teman-teman melaksanakan praktikum dapat dengan membaginya per satu orang satu instrumen praktikum. Baiklah teman-teman semuanya, sebelum saya lanjutkan jangan lupa klik tombol subscribe. Oke, lanjut ya. Jadi instrumen pengamatan kultur sekolah sebagai instrumen pertama dalam melaksanakan praktikum ini, di mana instrumen ini Anda akan diminta untuk mengamati berbagai kegiatan yang ada di lingkungan sekolah. Sebagai contoh, pada opsi 1 ada kegiatan 3S, senyum, sapa, dan salam. Apakah kegiatan ini ada di sekolah itu? Jika ada, teman-teman centang iya. Jika tidak ada, teman-teman centang tidak. Yang kedua adalah bersikap ramah dan santun. Apakah di sekolah itu memiliki tercipta perilaku yang ramah dan santun? Jika iya, centang iya, dan jika tidak, centang tidak. Termasuk pelaksanaan beribadah bersama, pengkondisian awal belajar, suasana kelas yang menyenangkan, anjuran menjaga 5K, kebersihan, keamanan, ketertiban, keindahan, dan kekeluargaan. Inilah komponen-komponen amatan yang harus Anda cek sebagai bagian dari pengamatan kultur sekolah. Selanjutnya adalah apakah ada upacara bendera? Tidak mesti diamati. Misalkan Anda turun pada hari Selasa, kemudian biasanya pelaksanaan upacara bendera hari Senin, maka Anda bisa bertanya kepada guru-guru yang ada di sana. Yang selanjutnya adalah penggunaan seragam sekolah. Apakah di sekolah itu menggunakan seragam sekolah atau tidak, atau bebas? Kemudian di sana ada pelaksanaan disiplin peserta didik. Seperti ini teman-teman, apakah memang pelaksanaan ini ada diberlakukan di sekolah itu atau tidak? Lalu bagaimana dengan guru yang sering terlambat? Dan anjuran memanfaatkan waktu, baik itu sebagai waktu dimanfaatkan untuk membaca buku, kemudian berdiskusi, atau pemanfaatan lainnya. Nah, yang terakhir itu adalah tercipta suasana yang tenang dan nyaman untuk belajar. Apakah terjadi di sekolah itu? Jika terjadi maka centang iya, dan jika tidak maka centang tidak. Nah teman-teman semuanya, nanti di instrumen ini akan ada laporan khusus yang teman-teman akan jabarkan dari berbagai komponen yang teman-teman temukan di dalam proses pengamatan ini. Lalu hasil pengamatan kemudian dikonsultasikan dengan berbagai literatur seperti jurnal, buku, dan lain sebagainya yang mendukung atau tidak mendukung dari hasil pengamatan Anda. Baik, instrumen yang kedua nanti kalian teman-teman akan mengikuti pengamatan tentang struktur organisasi dan tata kerja. Yang apa yang kalian akan amati? Yang akan kalian amati adalah apakah di sekolah itu memiliki visi dan misi sekolah. Jika memiliki, maka centang iya ataupun tidak. Apakah ada sosialisasi visi dan misi sekolah dengan keterlaksanaan yang sama? Apakah ada bagian struktur organisasi sekolah? Apakah ada deskripsi tugas untuk masing-masing komponen organisasi sekolah? Misalnya, wakakurikulum tugasnya apa? Kepala sekolah tugasnya apa? Guru tugasnya apa? Apakah ada itu semuanya? Yang selanjutnya adalah apakah ada sosialisasi program kerja sekolah? Selanjutnya adalah ada sosialisasi atau tidak ada tata tertib sekolah? Kemudian ada sarana dan prasarana sekolah. Nah, tentang sarana dan prasarana sekolah nanti teman-teman silakan tuliskan jenis sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah amatan. Baiklah teman-teman semuanya, untuk instrumen yang ketiga kita akan melakukan pengamatan untuk komponen pengelolaan pendidikan.
Dengan format yang sama, maka di sini terkategori menjadi satu pengelolaan kesiswaan, yaitu terdapat pedoman penerimaan peserta didik baru. Itu yang teman-teman amati. Apakah di situ terdapat pedoman orientasi peserta didik baru? Apakah pelaksanaan orientasi peserta didik baru, dokumen presensi peserta didik di sekolah, dan pelaksanaan organisasi di sekolah? Nah, apakah komponen-komponen ini muncul di sekolah itu? Kalau muncul tekan centang iya, kalau tidak centang tidak. Jika penting untuk diberikan catatan, silahkan berikan catatan. Selanjutnya adalah jadwal piket. Apakah di sekolah itu punya jadwal piket di kelas? Apakah guru juga punya piket jadwal mengajar? Dan apakah juga punya jadwal kegiatan ekstrakurikuler? Nah, di bidang pengelolaan personalia, apakah ada dokumen yang terpampang atau tidak terpampang tentang urutan duk kepangkatan tenaga pendidik? Dan apakah ada dokumen yang terpampang atau tidak terpampang daftar urutan kepangkatan administrasi? Di bidang pengelolaan keuangan, di sekolah itu terdapat papan informasi keuangan sekolah atau ada sumber pendanaan sekolah. Di bidang pengelolaan hubungan sekolah dengan masyarakat, ada sistem penyampaian informasi dari sekolah ke masyarakat melalui mading, brosur, majalah, dan lain sebagainya. Sedangkan pada aspek pengelolaan sarana dan prasarana, apakah sekolah memiliki daftar inventaris sekolah dan apakah sekolah memiliki daftar inventaris kelas? Kalau dia memiliki, silakan centang iya, kalau tidak centang tidak. Itu instrumen yang ketiga. Selanjutnya adalah instrumen yang keempat, teman-teman, tentang peraturan dan tata tertib sekolah. Dengan format yang sama, aspek pengamatannya adalah sekolah memiliki tata tertib sekolah atau tidak. Apakah ada tata tertib kelas? Apakah ada tata tertib guru? Apakah ada tata tertib siswa? Kemudian sanksi terhadap pelanggaran tata tertib. Tentang sanksi ini kemudian teman-teman uraikan jenis sanksi. Ini tempatkan di kolom catatan. Uraikan jenis sanksi yang diberikan jika melanggar tata tertib. Selanjutnya adalah pada instrumen yang kelima adalah kegiatan-kegiatan seremonial di sekolah. Aspek pengamatannya adalah satu, ketepatan waktu mengikuti upacara bendera. Ya atau tidak? Kelengkapan atribut sekolah, misalnya baju seragam, peci, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah kehadiran saat upacara. Apakah lebih banyak yang tidak hadir atau lebih banyak yang hadir? Musyawarah mufakat dalam rapat. Apakah keputusan-keputusan yang diambil di sekolah dilaksanakan melalui musyawarah mufakat atau tidak? Selanjutnya adalah keikutsertaan dalam kegiatan keagamaan seperti imtak, Isra Mi'raj, Maulid, di pura dan gereja, dan lain sebagainya. Yang keenam adalah berpakaian sesuai dengan kegiatan adat, budaya, dan keagamaan. Selanjutnya adalah pada instrumen berikutnya adalah kegiatan intrakurikuler. Nah, pada kegiatan intrakurikuler ini, aspek amatannya adalah ada nggak kegiatan intrakurikuler di sana? Jika ada, maka sebutkan jenis kegiatannya. Ada nggak jadwal pelaksanaan intrakurikuler? Jika ada, maka teknis pelaksanaannya seperti apa? Ada nggak kegiatan pembinaan intrakurikuler? Kalau ada, maka mekanisme pembinaannya seperti apa? Tulislah itu di catatan. Setiap guru menjadi pembina intrakurikuler. Apa benar atau tidak? Kalau iya, maka centang iya. Kalau tidak, ya centang tidak. Setiap peserta didik mengikuti intrakurikuler dan seterusnya. Selanjutnya adalah pada instrumen lembar pengamatan kegiatan ekstrakurikuler. Seperti yang terdapat pada lembar sebelumnya, apakah terdapat berbagai program ekstrakurikuler? Jika terdapat, maka sebutkan jenis dan kegiatannya. Terdapat jadwal pelaksanaan ekstrakurikuler. Jika ada, maka teknis pelaksanaannya seperti apa? Terdapat pembinaan ekstrakurikuler, maka jika ada, maka mekanisme pembinaannya seperti apa? Dan seterusnya, sama seperti sebelumnya. Nah, yang terakhir adalah praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah. Yang pertama, aspek pengamatan teman-teman adalah pelaksanaan baris berbaris sebelum masuk kelas. Pelaksanaan ketertiban siswa seperti kelengkapan seragam, kebersihan, peserta didik, kerapian rambut, dan kebersihan kuku. Yang selanjutnya adalah praktik kebiasaan mencium tangan guru. Apakah ini terjadi atau tidak?
Yang berikutnya adalah praktik kebiasaan membuang sampah pada tempatnya. Apakah hasil amatan Anda perlu dicentang iya atau tidak? Praktik bekerja sama pada peserta didik, apakah dilaksanakan atau tidak? Jika telah selesai teman-teman, maka silakan teman-teman membuat form tanda tangan di mana ketua kelompok, nama dan NIM, DPL, nama dan NIM, NIP, dan ketua prodi, nama dan NIP. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.